semuanya, perkenalkan saya Gusti Sinta Santika Putri, absen 38 dari kelas B3 Denpasar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi relasi dan fungsi, jenis-jenis fungsi, serta cara penyelesaiannya. Selamat menyaksikan. Halo adik-adik semua. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar matematika mengenai tema relasi dan fungsi. Jadi pada kesempatan kali ini kita memiliki 3 tujuan pembelajaran. Salah satunya adalah memahami konsep relasi dan fungsi dan menjadikan diri kita mampu menjelaskan contoh sehari-hari yang berkaitan dengan relasi dan fungsi, serta menjelaskan cara menyajikan relasi dan fungsi berdasarkan ciri-cirinya. Nah, jadi kita akan belajar pelan-pelan mengenai relasi dan fungsi dalam matematika. Mungkin adik-adik di sini belum mengetahui dan pertama kali mendengar terkait dengan relasi dan fungsi. Untuk itu, mari kita semangat mempelajari materi ini agar bersama-sama kita bisa. Tidak perlu menunggu lama, ayo kita mulai pembelajaran relasi dan fungsi dengan semangat. Jadi yang pertama kita perlu mengetahui apa itu definisi relasi. Dalam matematika, relasi merupakan aturan yang menjelaskan hubungan antara dua himpunan. Agar kita semakin mengerti, mari kita coba bahas contoh soal yang pertama. Pada lingkaran A terdapat nama siswa dan pada lingkaran B terdapat mata pelajaran. Jadi lingkaran A dan lingkaran B jika kita relasikan merupakan hubungan antara siswa dan mata pelajaran yang disukai oleh siswa. Nah, bagaimana? Apakah adik-adik sudah mengerti? Jadi, soal nomor 1 ini terbilang cukup mudah, bahkan gampang sekali ya adik-adik. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke soal nomor 2 yang tingkatannya lebih sulit daripada soal pertama. Jadi, dimohon kepada adik-adik untuk mampu menyimak dan mengerjakan dengan pelan-pelan asalkan benar dan betul. Untuk soal yang kedua, sama seperti soal pertama, pada lingkaran A terdapat nama-nama komposisi atau bahan membuat kue. Kemudian pada lingkaran B terdapat nama-nama kue. Lalu, apa relasi yang dapat dibuat dari kedua himpunan di bawah ini? Iya, jawabannya benar sekali. Relasinya adalah himpunan dari bahan makanan yang dapat diolah menjadi kue dari lingkaran B. Nah, jadi kedua relasi ini saling berhubungan. Nah, bagaimana? Apakah adik-adik sudah bisa mengerjakannya? Yuk kita lanjut ke soal nomor 3. Seperti yang telah dikatakan tadi, simak dengan baik dan kerjakan dengan teliti agar mendapatkan hasil yang maksimal. Baik, untuk soal yang ketiga, pada lingkaran A terdapat nama-nama kota, kemudian pada lingkaran B terdapat nama-nama provinsi. Lalu, apa relasi yang dapat dibuat dari kedua himpunan di bawah ini? Kemudian lanjut di soal nomor 4, terdapat beberapa angka pada lingkaran A dan lingkaran B. Kiranya dari kedua himpunan di bawah ini, relasi apa yang dapat tercipta dan terbentuk? Simak dengan teliti agar jawaban kalian benar dan maksimal. Setelah mengerjakan soal nomor 4, dilanjutkan dengan pengerjaan soal yang terakhir yaitu soal nomor 5. Hampir sama dengan soal nomor 4, apa relasi yang dapat dibuat dari kedua himpunan di bawah ini? Terdapat dua lingkaran, yaitu lingkaran A dan lingkaran B yang berisikan angka. Kira-kira apa ya jawabannya? Ingat, dikerjakan dengan teliti agar mendapatkan hasil yang maksimal. Mungkin dari adik-adik masih bingung bagaimana cara pengerjaan dari soal-soal yang telah diberikan tadi. Jadi, relasi dapat disajikan dalam berbagai cara, seperti diagram panah, tabel, himpunan pasangan berurut, dan pemaparan koordinat. Yang pertama yaitu penyajian dengan cara diagram panah. Jadi, terdapat dua lingkaran yang disebut dengan relasi A dan relasi B. Relasi dari A ke B didefinisikan sebagai memilih mata pelajaran favorit. Melalui diagram panah ini menggambarkan relasi antara dua himpunan.
Cara yang kedua yaitu menyajikan relasi dalam bentuk tabel. Relasi dalam matematika juga dapat digambarkan menggunakan tabel yang tentunya lebih mudah dipahami dan lebih terstruktur serta rapi. Tabel ini digunakan untuk menunjukkan pasangan elemen-elemen yang terhubung di dalam dua himpunan. Kemudian yang ketiga adalah himpunan pasangan berurut, yang mana ini dilakukan dengan cara mengurutkan, yang mana relasi A dan relasi B yang berkaitan satu sama lain. Setelah itu bisa juga dilakukan dengan penyajian pemaparan koordinat. Dengan membuat sumbu vertikal dan horizontal, kita dapat memberi label dan memaparkan relasi sebelumnya dalam bentuk koordinat, sehingga relasi tampak lebih terstruktur dan rapi tentunya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi. Fungsi adalah sebuah relasi yang khusus di mana setiap anggota himpunan asal dipasangkan dengan tepat satu pasangan pada himpunan kawan. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas soal dan juga menambah pemahaman mengenai fungsi. Berikut adalah ilustrasi antara relasi dan fungsi. Relasi berada pada lingkaran luar, sedangkan fungsi berada di lingkaran dalam. Nah, bagaimana adik-adik? Apakah sudah ada gambaran mengenai relasi dan fungsi? Mari kita bahas satu persatu. Nah, pada fungsi terdapat beberapa istilah seperti daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil. Untuk itu, mari kita bahas satu persatu ketiga istilah pada fungsi tersebut. Yang pertama, kita akan membahas mengenai domain atau daerah asal. Contohnya ada pada gambar, yang mana dari himpunan A kita pasangkan ke himpunan B menggunakan tanda panah. Nah, jadi ini disebut dengan domain atau daerah asal. Jadi terdapat beberapa pasang yang tidak memiliki pasangan. Jadi daerah asalnya yaitu pada lingkaran B, Q, dan R. Kemudian yang kedua ada kodomain atau daerah kawan, yang merupakan seluruh anggota himpunan tujuan, baik yang terpasang dengan anggota ataupun tidak. Ini adalah contoh dari kodomain yaitu himpunan B, P, Q, R, dan S. Jadi relasi B itu disebut dengan kodomain. Nah, bagaimana adik-adik? Apakah sudah paham? Nah, kemudian yang ketiga ada ring atau daerah hasil. Nah, yang disebut dengan daerah hasil adalah Q dan R karena Q dan R memiliki pasangan, sedangkan P dan S tidak memiliki pasangan sehingga tidak disebut ring atau daerah hasil. Nah, jadi bagaimana? Apakah sudah bisa atau sudah mendapatkan gambaran terkait dengan istilah daripada fungsi? Nah, untuk itu mari coba kita berlatih terkait dengan fungsi. Harap dikerjakan dengan teliti dan pelan-pelan agar mendapatkan hasil yang maksimal.
Nah, sebelum lanjut ke akhir materi, kita perlu mengetahui bahwa ada sebuah fungsi khusus yang disebut sebagai korespondensi satu-satu. Adapun beberapa syaratnya bisa kita baca bersama ya. Poin pertama merupakan fungsi. Yang kedua, anggota domain dipasangkan dengan anggota kodomain yang berbeda. Tidak boleh ada yang memiliki pasangan yang sama. Selain itu, semua korespondensi satu-satu merupakan sebuah fungsi, tapi sebuah fungsi belum tentu merupakan korespondensi satu-satu, seperti pada gambar. Nah, berikut adalah rangkuman yang bisa kita baca dan kita catat ya adik-adik. Jadi bagaimana pembelajaran kita hari ini? Semoga mampu memberikan manfaat kepada adik-adik semua. Terima kasih dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.